Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rezi Pradipta Ali dengan NIM 210107502026 akan menyampaikan rangkuman materi mata kuliah Sejarah Aliran Psikologi bab 1 hingga 7. Yang pertama adalah sejarah dan bagaimana psikologi didefinisikan. Kata psikologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu psyche dan logos. Psyche berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Jadi secara bahasa, psikologi bisa diartikan sebagai ilmu tentang jiwa dan ilmu yang mempelajari jiwa. Pembicaraan mengenai jiwa sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Bahkan pembicaraan mengenai jiwa sudah dilakukan sejak abad 1600 sebelum Masehi. Dokumen tanpa nama yang kemudian disebut berdasarkan penemunya yaitu Edwin Smith Papyrus merupakan dokumen mengenai pengobatan ilmiah dan rasional pada zaman Mesir kuno. Finney dan King 2003 menjelaskan perkembangan pemikiran awal mengenai psikologi juga bisa ditemukan pada bangsa Cina, Babilonia, Mesir, Ibrani, India, Persia, dan juga Yunani. Terdapat beberapa isu yang menjadi fokus pembicaraan dalam sejarah psikologi. Yang pertama mengenai jiwa. Bahasan mengenai jiwa sudah mengalami proses yang sangat panjang. Definisi, ruang lingkup, dan bahkan istilahnya pun banyak mengalami perkembangan. Yang kedua, karakteristik alamiah manusia. Perdebatan mengenai bagaimana sebenarnya karakteristik manusia hampir tidak pernah selesai dan masih berlanjut hingga saat ini. Yang ketiga, hubungan antara jiwa dan raga. Terdapat dua aliran pemikiran yang satu sama lain bertentangan mengenai hubungan antara jiwa dan raga, yaitu monisisme dan dualisme. Yang keempat, sumber pengetahuan manusia, dan yang kelima, universalisme versus relativisme pengetahuan. Selain itu, terdapat juga pendekatan dalam penulisan sejarah. Greenwood membahas mengenai beberapa pendekatan yang mungkin digunakan oleh penulis sejarah. Yang pertama, internal versus eksternal. Yang kedua, tokoh besar versus semangat zaman. Yang ketiga, presentis versus kontekstualis. Dan yang keempat, pendekatan konseptual. Bab 2. Psikologi pada masa Yunani kuno. Beberapa filsuf pada zaman Yunani kuno, pemikirannya bersinggungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk psikologi. Thales, seorang naturalis yang menekankan pentingnya penjelasan ilmiah. Yang kedua, Parmenides. Ia mengatakan realitas yang sesungguhnya itu mestinya bersifat abadi, tidak berubah, dan eksistensi yang seperti itu tidak akan pernah bisa dipahami oleh indera. Selanjutnya, Empedokles. Menurut Empedokles, terdapat 4 elemen penting yang tidak dapat direduksi dan menjadi dasar semua hal, yaitu api, udara, tanah, dan air. Yang terakhir, Heraklitus. Heraklitus berpendapat bahwa apilah substansi segala hal. Tokoh selanjutnya adalah Hippocrates. Menurut Hippocrates, semua penyakit baik mental maupun fisik lebih disebabkan oleh faktor alamiah, bukan faktor supernatural. Selanjutnya, Pythagoras. Pythagoras mengatakan angka geometri merupakan kunci dari realitas. Segala sesuatu bisa dijelaskan dengan angka. Selanjutnya, pemikiran kaum sofis. Kaum sofis memiliki pandangan bahwa kebenaran itu relatif, tergantung pada kemampuan retorika dan logika dalam meyakinkan orang-orang. Selanjutnya, Socrates. Baginya, untuk memperoleh kesejahteraan diperlukan keutamaan, dan untuk memperoleh keutamaan diperlukan nilai-nilai keutamaan. Salah satu nilai keutamaan adalah mengenali diri sendiri atau know thyself. Dua tokoh Yunani terakhir adalah Plato dan Aristoteles. Plato terkenal dengan ajarannya mengenai idea. Untuk mengetahui idea, maka manusia hanya bisa menggunakan rasio yang merupakan salah satu fungsi jiwa. Selanjutnya, ia membahas jiwa. Jiwa dan raga adalah dua realitas yang berbeda. Jiwa bersifat immaterial dan raga bersifat material. Selanjutnya, Aristoteles. Aristoteles menggunakan rasio dan pengalaman indrawi dalam memperoleh pengetahuan. Ia meyakini bahwa pikiran harus digunakan untuk memperoleh pengetahuan atau rasionalisme. Tapi objek rasio tersebut merupakan informasi yang diperoleh melalui indera. Bab 3. Psikologi pada masa Helenistik sampai zaman kegelapan.
Sebelum memasuki abad pertengahan, terjadi peralihan kekuasaan dari kekuasaan Yunani ke Romawi pada tahun 322 sebelum Masehi, dan masa ini disebut dengan masa Helenistik. Masa ini ditandai dengan ditolaknya pemikiran-pemikiran Yunani kuno yang bersifat abstrak dan tidak realistik. Pada masa Helenistik ini muncul beberapa pemikiran yang sebagiannya anti-filsafat dan sebagiannya lagi pro-filsafat, seperti skeptisme, sinisme, epikurianisme, dan stoicism. Selanjutnya, psikologi pada kekaisaran Romawi. Peralihan kekuasaan dari masa Yunani ke Kekaisaran Romawi berakibat kurang baik terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Yunani khususnya dan di dunia pada umumnya. Selain karena mereka lebih tertarik pada pengembangan teknologi dan administrasi daripada pengembangan ilmu pengetahuan, mereka juga mendapat doktrin dari gereja yang pada saat itu menguasai kekaisaran. Bab 4. Psikologi pada masa pertengahan di dunia Islam. Yang pertama, terdapat Al-Kindi. Ia merupakan filsuf pertama di dunia Islam yang menyatukan antara teologi dan filsafat. Pemikirannya banyak mengenai jiwa, kecerdasan, dan strategi kognitif dalam mengatasi kesedihan. Selanjutnya, Ar-Razi, dikenal sebagai The Arabic Galen, yang menulis buku tentang kesehatan jiwa berjudul At-Tib Ar-Ruhani. Beliau merupakan seorang dokter di rumah sakit Baghdad, sekaligus rumah sakit pertama yang menangani penyakit jiwa. Selanjutnya, Al-Farabi. Ia dikenal sebagai the second teacher, penerus Aristoteles, yang pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Plato dan Plotinus. Beliau berusaha memadukan pemikiran ketiga filsuf Yunani tersebut. Al-Farabi membagi 5 fakultas jiwa, yaitu nutritif, sensitif, afektif, imajinatif, dan rasional. Al-Farabi juga mengusulkan penggunaan seni untuk terapi. Yang keempat, Al-Balkhi. Beliau menulis buku yang menjelaskan relasi jiwa dan raga. Beliau tertarik dengan gangguan jiwa, yaitu mengenai depresi, dan menggunakan terapi eksternal dan internal untuk mengatasi depresi. Selanjutnya, Ibnu Sina. Kontribusi Ibnu Sina yaitu jiwa terdiri dari 3, jiwa nabati, jiwa hewani, dan jiwa insani. Bab 5. Strukturalisme dan fungsionalisme. Psikologi strukturalisme menekankan pada elemen-elemen mental, sedangkan fungsionalisme menekankan bagaimana proses mental bekerja dan apa yang diselesaikan dalam kondisi apa hal itu terjadi. Bab 6. Awal terbentuknya psikologi sebagai sains modern. Jika Comte dan Kant keberatan dengan kemungkinan psikologi menjadi ilmu, 3 psikologis berkebangsaan Jerman, yang pertama Hermann Helmholtz, yang kedua Gustav Theodor Fechner, dan yang ketiga Wilhelm Wundt, justru menunjukkan bukti empiris bahwa pandangan tersebut keliru. Ketiga psikologis tersebut sama-sama melakukan penelitian yang membuktikan eksperimentasi terhadap fungsi psikologi bisa dilakukan. Berikut 3 penemuan psikologis berkebangsaan Jerman. Walaupun ketiga psikologis tersebut sama-sama melakukan pembuktian empiris bahwa aspek psikologis bisa diukur, namun Wundt lah yang kemudian dianggap sebagai pendiri psikologi. Ia pun dianggap orang pertama yang mendirikan laboratorium psikologi. Selain mengusulkan psikologi eksperimen, Wundt juga mengusulkan pentingnya Volker Psychology, yaitu psikologi yang mempelajari aspek-aspek psikologis yang bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh bahasa, hukum, agama, dan lain-lain. Pasca berdirinya psikologi sebagai ilmu mandiri, mendapatkan banyak reaksi dan memicu munculnya beberapa laboratorium, kursus, dan sekolah yang berhubungan dengan psikologi. Bab 7 sekaligus yang menjadi yang terakhir yaitu behaviorisme. Perspektif teori behaviorisme berfokus pada perilaku dan menekankan pada peran stimulus yang ada di luar manusia. Perilaku yang dapat diamati merupakan subject matter ilmu psikologi. Ada 3 klaim kebenaran dari behaviorisme. Yang pertama, psikologi bukan merupakan science of mind. Yang kedua, behaviorisme menjelaskan perilaku lebih karena faktor-faktor eksternal. Dan yang ketiga, behaviorisme mengembangkan teori-teori menggunakan istilah-istilah perilaku. Terdapat juga perkembangan dalam psikologi behaviorisme. Yang pertama, behaviorisme radikal.
Behaviorisme radikal berfokus pada perilaku yang disadari menggunakan metode eksperimental dalam menjelaskan perilaku. Yang kedua, neo-behaviorisme merupakan perpaduan antara behaviorisme dengan positivism. Sebuah teori dikatakan benar jika bersumber dari dua hal, yakni sains empiris dan sains teoritis. Dan yang terakhir, sosio-behaviorisme. Perilaku dipelajari dalam proses sosial dan mengakui adanya proses mental dan proses kognitif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.